Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 2 ingin memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama yaitu dengan saya sendiri, Muhammad Nurul Lukman, dan yang kedua Nura Elinda. dan yang ketiga. Selamat Bima Sakti. Di sini kami akan mempraktekkan bimbingan konseling kelompok dengan teknik dan terapi. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bapak. Oh ya, terima kasih untuk anak-anakku yang sudah hadir ke ruangan Bapak. Jadi Bapak panggil kalian karena kebetulan Bapak mendapatkan laporan dari wali kelas. Nah, katanya Nak Lukman sama Nak Linda ini ada masalah gitu loh. Tapi Bapak juga nggak tahu. Nah, kenapa? Jadi tujuan Bapak panggil kalian ke sini yaitu untuk melakukan kira-kira bisa konseling lah, kita katakan seperti itu, konseling kelompok. Jadi gimana sih Bapak itu nanti pengen tahu kira-kira permasalahan yang kalian hadapi itu apa. Nah, tapi sebelum Bapak lanjut ke sana, Kakak jelaskan dulu nih. Jadi di dalam sudah tahu pernah ikut konseling atau enggak? Belum ya. Nah, Linda belum, Nak Lukman belum. Nah, oke, kalau memang tidak ada yang belum pernah ada yang ikut konseling, jadi begini Bapak jelaskan dulu. Konseling kelompok itu artinya kita menyelesaikan masalah yang ada di dalam kelompok tersebut. Nah, contoh hari ini kita ketemu Nak Lukman sama Nak Linda ketemu. Nah, kira-kira nanti kita saling tukar cerita. Kita tukar cerita permasalahan yang mana sih yang mau kita selesaikan dulu. Kan tidak mungkin Mas Lukman punya masalah banyak, Mbak Lindanya juga punya masalah banyak. Ya masa kita mau selesaikan hari ini, kan tidak mungkin. Jadi kita nanti pilih salah satu permasalahan yang ada, terus kita cari bareng-bareng kira-kira permasalahannya itu apa. Nah, itu yang dimaksud dengan kelompok, konseling kelompok ya. Sudah paham? Nah, sudah ya. Nah, sekarang yang perlu Bapak kasih tahu ke kalian, ada beberapa yang perlu kita pahami bareng-bareng. Nah, karena di sini kan namanya konseling kelompok nih. Nah, jadi kalau konseling kelompok ya karena kita itu sifatnya bebas rahasia, ya silahkan kalian menceritakannya itu bebas gitu loh, mau cerita apa saja bebas. Tapi rahasia. Nah, rahasia itu maksudnya seperti apa, Pak? Nah, rahasia di sini ya kalau apapun yang kita omongkan di sini itu nggak boleh nanti dibawa keluar. Contoh Nak Lukman nih punya masalah, saya punya masalah ini Pak. Nah, nanti Nak Linda keluar dari sini cerita ke teman-temannya, nah itu tidak boleh, gitu loh. Jadi itu yang perlu dipahami. Terus ada juga, ya ada beberapa sih, tapi yang paling penting adalah ke sana. 2 poin itu ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu dipahami. Terus keterbukaan. Nah, keterbukaan itu maksudnya kira-kira kalian ini sejauh mana sih bisa menyampaikan menyampaikan masalah kalian. Jadi kalian punya masalah apapun ya jangan dipendam, gitu loh. Karena Bapak di sini juga pengen tahu kira-kira bener nggak laporan wali kelas kalian ini bener atau enggak. Karena wali kelas kalian kan ngomong, Pak, Bu, ini ternyata punya masalah, gitu loh. Nah, daripada saya hanya mendengarkan laporan tersebut, maka tujuannya saya panggil kalian itu ke sini adalah ke sana ya. Jadi begitu anak-anak. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Udah ada ya? Oke. Kalau udah ada, sebelum kita tanya-tanya dulu, Bapak mau kenalan dulu dah. Mau kenalan dulu, sebutkan namanya, kelasnya, alamatnya, terus tadi di sekolah itu kira-kira nyampe jam berapa? Nah, bisa dimulai dari Nak Lukman dulu.
Baik, untuk perkenalkan nama saya Muhammad Nur Lukman, kelas 12 IPA 2. Pak dua ya. IPA 2 ya. Untuk alamat itu di Desa Watuulo, Kecamatan Ambulu, Pak. Berarti jauh ya, Mas? Jauh. Oke, Mbak Linda. Oh ya, tadi lupa, Pak. Iya, apa? Apa tadi berangkat ya? Oh ya, tadi Iya. sampai sekolah jam Sampai berapa? sekolah itu sekitar jam setengah 8 kalau nggak jam 8, Pak. Soalnya kan perjalanannya itu jauh. Telat berarti ya tadi ya? Ya, sudah hampir ditutup gerbangnya tadi, Pak. Alhamdulillah, itu masih tidak kena hukuman ya? Iya. Yuk sekarang Nalinda. Perkenalkan Pak, nama saya Nur Elinda, biasa dipanggil Linda. Saya dari kelas 12 IPS. Alamat rumah saya ada di Sumbersari. Sumbersari. Tadi Mas depannya Sabrang, Watuulo, Watuulo Pak. ya? Iya. Watuulonya ya? Iya. Mbak Linda, Sumbersari. Tadi Mbak Linda nyampe sekolah jam berapa? Kayaknya hampir telat juga Pak. Hampir telat juga. Oh, berarti ini sama-sama sebenarnya ya? Sama-sama suka telat ya? Oke. Jadi itu ya, karena sudah kenalan tadi, jadi sudah kenal Bapak kan? Ya masa Bapak harus kenalan lagi ya? Iya. Jadi kan sudah setelah kenalan, Bapak pengen tahu nih, kira-kira kalian sudah saling kenal atau enggak sebelumnya? Belum, Pak. Oh belum. Belum, kan beda kelas. Oh alah. Ya, jadi ini Mas Lukman di sini Mbak Linda itu dari kelas berapa Mbak Linda? 12 IPS. 12 IPS yang Mas Lukmannya dari 12 IPA 2. Nah, oke. Jadi setelah kita perkenalan ya, karena kita sudah kenal ya. Jadi sebelum kita lanjut ke konseling kelompoknya, Bapak pengen kasih ya apa ya, sedikit ice breaking lah untuk kalian. Nah, untuk apa Pak? Ya biar kalian nanti, saya lihat tadi kayaknya mukanya pada tegang gitu loh. Kira-kira maksud sih permasalahannya memang ada atau seberat apa sih permasalahan mereka? Nah, Bapak kan belum tahu nih. Nah, sebelum Bapak ke tanya-tanya masalah kalian, Bapak kasih refreshing dulu gitu loh. Biar apa? Biar kalian enak juga gitu loh. Tidak terlalu sepaneng. Oh, nanti Pak Bima itu kereng ya. Kok waduh kan tidak enak juga gitu loh. Bapak kasih es breaking dulu ya. Oke. Sekarang kalau Bapak bilang tepuk 1, kalian tepuknya sekali ya? Iya. Bisa kan? Nah, nanti kalau Bapak bilang tepuk 2, tepuknya 2 kali. Kalau Bapak bilang tepuk 3, ya kalian tepuknya 3 kali. Tapi kalau Bapak cuma menyebutkan itu angka, tidak boleh tepuk. Bisa ya? Bisa. Bisa. Oke, coba. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 3, 1. Nah, oke, masih fokus ternyata. Dah, sekarang kita lanjut ya. Jadi Bapak sudah jelaskan tadi konseling itu apa, tujuannya itu ya setidaknya dari hasil kalian kesini atau masuk ke ruangan ini, kira-kira kalian ada yang dihasilkan. Entah itu nanti contoh, oh ini bukan masalah saya Pak, tapi saya dapat banyak pelajaran karena ini. Nah, itu sudah termasuk contoh bahwasanya oh berarti kita mendapatkan hasil gitu loh. Nah, yang Bapak inginkan di sini konseling kelompok kita bukan hanya cuma konseling. Nanti kita mendapatkan hasil, kira-kira apa sih gitu loh. Tujuan dari konseling kelompok itu apa? Nah, oke, lanjut ya. Silakan mungkin dari siapa dulu yang mau cerita? Oh, saling tunjuk. Ayo, tidak boleh saling tunjuk. Siapa dulu yang berani? Coba sudah, Mas Lukman. Kira-kira berani enggak? Oh iya, sudah deh Pak. Saya dulu deh Pak. Gini Pak. Permasalahannya itu saya itu sedang bingung. Ya. Bingungnya itu karena sebentar lagi kan sudah mau lulus Pak. Kurang lebih kan kurang 3 bulan lagi kan sudah mau
lulus sekolah, terus juga ini juga sudah banyak-banyaknya ujian Pak. Nah setelah lulus sekolah itu loh, saya tuh bingung Pak mau kemana Pak, mau ke kuliah atau mau kerja atau mau mondok gitu Pak. Ya. Kalau mau kuliah juga saya kebingungan dengan apa ya biayanya itu Pak, karena ya gimana ya Pak ya, untuk keuangan juga masih kurang untuk di rumah Pak. Dan kalau mau kerja pun juga mau kerja apa, sedangkan yang mungkin yang saya bisa itu ya mungkin cuman di sawah aja Pak, soalnya emang dari kecil itu sudah pergi ke sawah Pak, jadi petani itu Pak, bantu-bantu di sawah itu. Kalau mau mondok juga ada keinginan lah sebenarnya Pak mau mondok itu, tapi nggak tahu juga ini mau mondok kemana. Jadi itu Pak yang membuat saya apa ya, buat males lah buat berangkat sekolah. Makanya tadi itu telat, kemarin saja saya tuh berangkat itu hampir jam 9 itu baru sampai sekolahan Pak, saking apa ya, saking malesnya buat berangkat itu saya Pak. Kadang-kadang saya nggak berangkat gitu Pak. Mungkin itulah Pak masalahnya Pak. Ya. Jadi Mas Lukman ini bingung ya tadi ya? Iya Pak. Mas Lukman ini bingung setelah lulus sekolah itu mau kemana. Pengennya mondok tapi tidak tahu pondoknya. Iya. Mau kuliah juga bingung, nggak Iya. ada uangnya ya. Iya. Oh ya. Kalau Mbak Linda sendiri ada yang ini mungkin permasalahan yang mau diceritakan apa? Ada yang mengganjel enggak di hatinya? Sebenarnya kalau masalah tuh nggak ada Pak, lebih ke pribadi. Jadi mungkin mempengaruhi nilai di kelas, makanya bu guru itu negur saya. Ya gimana Pak, orang putus cinta, gimana gak ini, gimana gak galau saya. Oh berarti Mbak Linda ini baru putus cinta ya? Iya Pak, makanya udah gak semangat lagi belajarnya. Aduh. Bapak boleh tanya enggak kira-kira? Nah, Bapak mau tanya nih, sebenarnya sudah berapa lama sih pacaran? Kok bisa sampai galau gitu? Ya kan itu Pak, dari awal masuk sekolah SMA Pak. Terus pas mau lulus dia malah sama yang lain Pak. Waduh. Gimana agak sakit hati saya. Iya. Kenal kebetulan ya? Iya, Sama teman yang saya cewek. sendiri Pak. Ya. Ya, Mbak Linda, berarti lagi putus cinta ya? Lagi galau, akhirnya bu gurunya itu menyampaikan nilainya makin turun Pak. Ternyata permasalahannya itu karena Bapak juga dengar laporan kalau saya tanya Lindanya itu diem Pak, tidak mau jawab. Nah, makanya Bapak juga bingung kira-kira kalau Bapak panggil ke sini dia mau cerita atau enggak gitu. Ternyata alhamdulillah Mbak Linda sudah cerita. Oke, karena sudah ada ini ya, sudah saling cerita. Mas Lukman tadi bingung setelah sekolah itu mau kemana. Yang Mbak Linda itu juga sakit hati atau galau Pak, karena baru putus cinta. Nah, Bapak tanya dulu kira-kira permasalahan yang mana yang mau diselesaikan dulu. Mungkin ada yang mau diselesaikan dulu permasalahannya? Mas Lukman atau Mbak Linda? Mas Lukman? Mbak Linda? Mbak Linda aja. Oh, Mbak Linda aja. Kan itu Pak, kalau masuk kan bingung mau kemana setelah lulus. Jadi itu yang perlu arahan. Kalau saya kan masalah pribadi Pak. oh iya. Cuma iya. butuh semangat. Iya. Mungkin Nalinda kalau ngomong tentang sakit hati atau lain-lain bisa nanti sama Bapak ya, berdua ya. Nanti cerita sama Bapak kira-kira permasalahannya itu apa saja. Kenapa kok bisa ini menghambat Nalinda? Insya Allah nanti ketemu kok solusinya. Nah, karena disepakati permasalahannya Mas Lukman, sekarang saya mau tanya dulu nih.
ke Mas Lukman, apa ya, kenapa sih gitu loh, kok bisa bingung. Sedangkan Mas Lukman sendiri ya tadi sudah ngomong, saya tuh bingung Pak. Ya kan bingung itu kita nggak tahu gitu loh. Karena itu bingung di bagian yang mana. Karena tadi sempat menyampaikan mondoknya itu saya bingung mondoknya Pak. Ya kan ya mungkin bisa memberikan apa ya pilihan. Kira-kira kalau saya tuh mondok nanti larinya ke sini Pak. Nanti kalau saya kuliah itu kuliahnya di sini Pak. Nanti kalau saya kerja itu kerjanya di sini Pak. Nah, mungkin Nak Lukman bisa ceritakan dulu nih lebih apa ya, lebih dalam lah, lebih banyak lagi tentang permasalahannya. Kenapa sih kok bisa bingung gitu loh? Ya nggak tahu Pak. Pokoknya apa ya Pak ya? Saya bingung aja itu maunya itu enaknya itu kemana selanjutnya itu Pak. Mau ke sini kok ya berat, tapi ngingat ke sini, gitu Pak. Ya, sebelumnya saya tanya nih, keinginan Mas Lukman itu apa sih? Ingat apanya nih Pak? Nah, setelah lulus itu mau Terus, lah itu Pak, saya gitu Pak yang saya yakin Pak, saya bingung itu mau lulus itu enaknya kemana ini Pak, itu. Mungkin Narinda punya pandangan enggak kira-kira kalau Mas Lukman itu lulus kemana sih yang enak gitu loh. Karena tadi kan Mas Lukman sudah ngomong, saya tuh sebenarnya pengen mondok Pak, tapi saya juga bingung pondoknya kemana. Kalau saya kuliah ya biayanya yang nggak ada. Kalau saya kerja ya kerjanya nanti ke sawah gitu loh. Mungkin Nak Linda ada yang pandangan enggak kira-kira mau kemana? Kalau misal mau lanjut sekolah, ya mending kuliah Pak. Karena kan zaman sekarang, zaman kita ini lulusan SMA banyak yang juga yang nganggur kan. Daripada nganggur ya mending kuliah Pak. Kalau masalah biaya kan itu Mas, sekarang banyak beasiswa. Mungkin itu bisa jadi solusi Pak. Iya. Karena saya sendiri kuliah Pak, cuman ya tidak tahu masih kuliah di mana. Itu Nak Lukman. Jadi ada saran dari Mbak Linda, katanya itu ya kalau Mas Lukman itu bingung, coba aja kuliah. Nah, saya bingung Pak, tapi masalah dananya kan bingung itu ya. Tadi sudah disampaikan juga sama Mbak Linda. Ya, jadi Bapak di sini cuma ngasih apa ya, ngasih saran ke Mas Lukman. Mas Lukman itu kalau memang apa ini loh ada peluangnya itu ke sini. Tapi kalau Mas Lukman apa ya, kira-kira Mas Lukman itu mau atau enggak ya itu terserah Mas Lukman. Saya kembalikan semuanya itu ke Mas Lukman. Karena kan tidak mungkin Bapak setiap hari harus ngikutin Mas Lukman pulang sekolah. Bapak bisikin, ayo sekolah, ayo kerja, ayo, kan tidak mungkin. Nah, jadi semuanya itu kembali ke Nak Lukman ya. Iya. Ini Mas Lukman, coba cerita lagi nih. Yang tadi kan sempat ngomong setelah sekolah itu mau mondok. Kira-kira sudah pondokan yang mana yang Mas Lukman pengen atau mau gitu loh? Saya pengen mondok di sana Pak. Di mana kira-kira? Kalau mondoknya itu sebenarnya nggak jauh-jauh banget Pak. Cuman di mana? Cuman di pelosok saja. Pelosok. Iya. Pondokan apa itu? Pondokannya saya lupa namanya itu apa Pak. Pokoknya di daerah pelosok gitu Pak. Di pelosok ya. Iya. Ada lagi pondokan? Kalau nggak di sana ya mungkin di daerah Banyuwangi itu Pak. Banyuwangi. Pondokan mana itu? Lupa saya namanya itu. Pokoknya daerah timur lah itu Pak. Ada lagi? Di Jember nggak ada? Kalau di Jember mungkin di Pondokan Darul Hikmah Pak. Oh, Darul Hikmah. Itu dekat tak? Dekat Pak. Dekat Pak. Oh. Kira-kira berapa jaraknya dari rumah? Mungkin cuman 1 kilo Pak. 1 kilo ya. Iya. Berarti dekat ya? Iya Pak. Itu kalau apa tadi? Mondok ya? Iya Pak. Nah, sekarang kalau tadi juga bingung mau kuliah. Kira-kira sudah ada ini enggak kampus yang sebenarnya saya kalau kuliah mau ke sini lah,
mau ke sini? Kalau kampus itu nggak tahu Pak, saya aja anak rumahan Pak, jarang keluar Pak. Nah, mungkin kalau yang pernah saya dengar itu, mungkin itu saya ada 2 jurusan Pak. Kalau dengar-dengar itu Pak dari teman-teman dan juga dari guru-guru. Saya itu mau kuliah di nganu itu loh Pak, teknik sipil itu loh Pak. Kalau nggak di teknik sipil di pertanian itu Pak. Maunya itu, tapi nggak tahu itu adanya di kampus mana itu nggak tahu Pak. Soalnya ya itu tadi Pak, saya tuh anak rumahan, nggak pernah kemana-mana, di rumah terus gitu Pak. Keluar-keluar mungkin ya cuman di sawah cari rumput itu aja Pak. Kalau nggak itu ya sudah di rumah. Ya. Kalau yang ini, yang katanya kerja Iya. juga ya, kerja juga. Nah, kerja di sawah. Iya Pak. Kira-kira kerja apa kalau di sawah itu? Kalau di sawah ya tani Pak. Awal-awal ya mungkin mau ikut-ikut guru-guru itu dulu Pak. Mau apa, mau garap apa sawah langsung juga terlalu luas Pak. Berarti banyak ya Mas yang ditanami ya. Iya Pak. Penanaman apa? Kalau dulu masih kan sekarang kok kalau dulu kan sekarang kan masih ngikut Pak, masih ngikut orang rumah Pak ya. Itu pernah bantu-bantu nanam cabai itu Pak. Oh, nanam cabai ya. Iya Pak. Iya. Ya, mungkin itu Mbak Linda. Ada yang mau di ini enggak? Soalnya kan Mas Lukman tadi sudah ngomong kalau ya mondok tuh mau kemana, sudah ketemu nih sebenarnya. Tapi dia masih bingungnya itu ya karena tadi. Kira-kira nih Mbak Linda sendiri tuh punya angen-angen enggak setelah apa yang disampaikan oleh Mas Lukman? Karena kan Mas Lukman ya kebetulan juga sebenarnya ya ini basic saya gitu loh. Sebenarnya sudah bisa, hanya saya kan masih bingung gitu. Saya kuliah itu ketemu tujuannya ya sudah ketemu. Dia mau sekolah, mau kemana? Mau mondok ya sudah ketemu. Mau kerja ya juga ya gimana gitu loh. Ikut orang rumah atau apa gitu loh. Mungkin bingungnya ke sana. Kira-kira Mbak Linda ada enggak yang mau disampaikan ke Mas Lukman? Kan tadi sudah ngomong banyak itu. Kira-kira banyak Pak, saya bisa ini, Pak, bisa ini. Ternyata bisa semua. Dan dia juga yang tadinya itu katanya bingung mau sekolah kemana, sebenarnya sudah ada pandangan. Cuma dia bingung masalah kampusnya itu yang mana gitu loh. Ya, coba Mbak Linda, mungkin ada yang mau disampaikan ke Mas Lukman. Bingungnya itu kan Pak sebenarnya Pak. Bingung milih yang pas gitu loh Pak. Jadi kalau mau fokus ke salah satu gitu loh Pak. Kalau mau kuliah ya sudah kuliah saja gitu. Kalau mau mondok ya mondok saja. Kalau mau kerja saja. Jadi nggak sampai kuliah sambil kerja sambil mondok, kerja sambil mondok terus dan sebagainya Pak. Jadi kalau bisa itu ya fokuslah salah satu gitu Pak. Iya. Oh, berarti itu ya. Mbak Linda mungkin ada yang mau disampaikan Mas Lukman? Kalau menurut saya Mas, kalau memang apa namanya keinginan Mas buat kuliah itu ada, mending kuliah dulu. Kuliah kampus universitas di Jember banyak Mas. Ada Universitas Islam Jember, terus ada UNED, terus Poltek, terus UIN, itu ada Mas. Terus banyak lagi Mas yang lainnya. Di situ juga banyak program studinya. Jadi Mas bisa ngembangin apa yang pengen Mas kembangin tuh di sana, itu ada banyak. Terus kalau masalah biaya itu, ya itu tadi Mas, dari beasiswa itu bisa. Beasiswa itu juga bukan cuma 1-2, juga banyak gitu. Kebetulan kalau di mama saya itu di ini Mas, kampus yang di Jalan Jawa apa Mas? Kan Mandala. Yang di Jawa itu Unipar. Iya, di Unipar. Itu kalau memang nggak bisa dapat beasiswa di Unipar itu banyak program studinya Mas. Nah, kalau memang Mas berkendala di biaya,
di Unipar itu kalau misal nggak kena di beasiswa kayak di KIP atau yang lainnya itu dari mana? Dari dosennya tuh ada program beasiswa itu di sana tuh ada mas. Jadi memang kalau memang masalah biaya insya Allah aman di sana mas, dibantu lah bisanya. Tapi kalau memang mas mau kerja ya pasti gitu-gitu aja mas, nggak ada perkembangan. Kalau di kuliah kan mas, nanti banyak teman, banyak pengalaman. Kayak gitu. Sudah Mbak Linda. Sudah. Nah itu ya, itu Mbak Linda tadi ngomong ya kalau bisa kuliah mas. Nah ini dikasih pilihan sama Mbak Linda, kira-kira Mas Lukman dengan tadi kan bingungnya itu kalau apa tadi jurusannya teknik pertanian sama apa? Sipil. Teknik Sipil sipil. ya, teknik sipil sama pertanian. Iya. Nah, yang bingung kan? Ya mungkin Bapak cuma ini apa? Kalau kira-kira Mas Lukman itu mau enggak? Kalau kira-kira itu nanti Bapak carikan beasiswa, terus Mas Lukman ini kuliah. Insya Allah mau Pak. Mau ya? Iya Pak. Mau ya? Ya kalau memang Nak Lukman ini mau, sebenarnya Bapak sudah ada beberapa kampus atau beberapa orang dari kampus itu bagian yang ngurusi mahasiswa baru itu kebetulan pernah menawarkan Bapak, pernah tanya-tanya ke Bapak kira-kira lulusan sekolah ini itu mau kemana, ada berapa siswa. Sudah pernah ada beberapa dari kampus-kampus universitas itu pernah berkunjung ke sekolah kita Mas Lukman. Nah ada yang pertama itu adalah Universitas Jember, itu banyak di sana jurusan. Kebetulan di Universitas Jember itu pernah menawarkan Bapak terkait dengan KIP kuliah. Nah mungkin Nak Lukman punya ya kartu Indonesia Pintar yang warna ungu, punya enggak? Insya Allah punya Pak. Oh, punya ya. Insya Allah. Nah itu terus di mana lagi, di Unipar juga pernah ke sini, pernah ke Bapak. Monggo Pak kalau memang anaknya mau dikuliahkan di sini minimal punya surat KIPK atau kartu Indonesia Pintar itu biar apa Pak, biar mudah dalam melakukan pembayaran. Nah yang terakhir kemarin itu kebetulan dari Universitas Islam Jember ke sini. Itu kalau kita mungkin kenalnya UIJ ya. Jadi orang-orang UIJ itu pernah ke Bapak, datang ke sekolah beberapa hari yang lalu, itu ngomong ya juga sama gitu loh. Kira-kira kelas 3 setelah lulus dari SMA itu mau kemana. Nah Bapak jelaskan ya itu sudah ada Pak beberapa yang mau melanjutkan ke universitas ini. Nah tapi saya memang lupa Nak Lukman itu, ternyata Nak Lukman ini memang belum mengisi apa yang kemarin Bapak minta itu. Sebenarnya kan arahnya ke sana. Kira-kira Bapak tuh pengen tahu nih Nak Lukman ini mau kemana sih setelah lulus sekolah, mau kemana. Nah ternyata Nak Lukman udah ngisi itu. Nah terus karena berhubung sekarang sudah ketemu, jadi Bapak mau tanya gitu loh. Kebetulan kemarin itu ada yang dari UIJ sendiri itu menawarkan beberapa beasiswa ya. Yang pertama itu ada beasiswa KIP kuliah atau Kartu Indonesia Pintar. Nah kalau sampean punya tadi katanya yang warna ungu, Iya. nanti Bapak daftarkan lewat sekolah, Bapak daftarkan setidaknya apa? Bapak daftarkan di sekolah, mungkin ada salah satu universitas yang Nak Lukman itu mau. Nah, terus karena ini yang terakhir kemarin ke sini adalah UIJ ya, maka yang saya ingat UIJ. Di UIJ itu ada beberapa prodi Mas Lukman. Salah satunya yang Mas Lukman itu sampaikan tadi. Apa Pak? Tentang pertanian. Kebetulan
di UIJ itu ada jurusan yang mengaku tentang pertanian. Meskipun itu bukan pertanian sepenuhnya ya, ada agribisnis dan ada agro. Nah, apa Pak bedanya Pak? Kalau agri itu biasanya yang menjual produknya. Kalau yang agroteknologi itu biasanya ini Mas Lufan, apa ya? Ya yang pegang traktor, yang turun ke sawah. Nah, itu Mas Lufan. Jadi karena Mas Lufan tadi itu minatnya ke pertanian, ya mungkin ini salah satu kampus yang bisa Mas Lufan tuju, atau Mas Lufan itu bisa ke sana gitu loh. Kalau bingung ya nanti Bapak antar sudah sekolahnya ya. Iya. Ke kampusnya itu, dari sekolah ke kampus Bapak antar sudah. Iya. Biar tidak bingung. Gimana Mas Lufan? Kira-kira berminat enggak? Ya, nganu dulu Pak, nanti saya pikir-pikir dulu. Jika nanti sudah ada pandangan untuk kedepannya, nanti akan nemuin Bapak lagi sudah. Oh ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin cukup sudah. Cukup ya. Nah, jadi itu Nak Lufan, kalau memang mau kuliah, Bapak sudah jelaskan beberapa beasiswa, termasuk juga di WIJ itu ada beasiswa Pemkab, ada beasiswa yang namanya itu PPA. Yang namanya PPA itu meskipun Bapak itu udah tahu sampai sekarang itu beasiswa PPA itu apa gitu loh. Karena Bapak enggak pernah dengar gitu loh. Ya mungkin nanti kita sama-sama cari informasi ke sana. Kira-kira beasiswa itu yang ada di WIJ itu apa saja sih? Ya, itu Nak Lufan. Ya. Kira-kira kapan bisa ketemu Nak Lufan? Ini kan sudah kurang 3 bulan lagi sekolah ya. Ya. Sedangkan ujian itu bulan depan. Kira-kira kalau selesai ujian itu Nak Lufan kalau bisa secepatnya ya temui Bapak. Biar Bapak itu juga enak nyambung komunikasinya dengan pihak-pihak kampusnya. Begitu ya Nak Lufan. Iya Pak. Oke. Karena Nak Lufan sudah ada yang mau disampaikan lagi Nak Linda? Enggak, Pak, ngantuk aku, Pak. Oh ngantuk Nak Linda ya. Gini, karena tadi ini yang sudah selesai punya Mas Lufan, dan sudah Mas Lufan itu ketemu nih, permasalahannya ternyata saya bingungnya itu di sini Pak, dan Mas Lufannya sudah kayaknya saya mau kuliah Pak, meskipun Mas Lufan itu ya Pak saya pikir-pikir dulu. Nah itu ya, silakan sembari memikir Mas Lufannya beberapa bulan ke depan. Nah ini kan masih ada satu yang belum ya, permasalahannya Mbak Linda yang katanya putus cinta. Nah Mbak Linda kalau putus cinta ya masa sampean mau ngajak Mas Lufan ketemuan? Enggak, Pak. Enggak ya. Jadi nanti Mbak Linda bisa temui Bapak di ruangan, ya bisa setelah ini atau besok atau kapan. Pokoknya kalau sudah rasanya itu Mbak Linda itu mau cerita ke Bapak. Saya malu Pak yang mau cerita, Pak. Malu kenapa? Saya kan juga gurunya toh. Iya kan? Nah tadi juga di awal kita sudah jelaskan bahwasanya ya apapun yang kita sampaikan di sini ya udah boleh keluar gitu loh. Ya begitu Mbak Linda ya. Iya, Pak. Oke, Bapak tanya dulu. Kira-kira Mbak Linda apa sih dari tadi, dari awal sampai akhir, ada yang ini enggak? Ada yang Mbak Linda itu ingat enggak? Kira-kira yang dimaksud dengan konseling kelompok itu apa sih? Ya, bisa jelaskan Mbak Linda? Lupa saya, Pak. Udah bisa ya, lupa ya. Mas Lufan. Mungkin Pak, menyelesaikan masalah dengan secara bersama itu aja Pak. Soalnya kan kelompok itu tadi Pak. Ya, benar yang disampaikan oleh Mas Lufan itu memang benar. Konseling kelompok itu maksudnya kita menyelesaikan masalah di dalam kelompok, di
dimana nanti ya meskipun ujung-ujungnya itu kembali ke orangnya, tapi setidaknya kita sudah memberikan saran gitu. Ini loh Mas Lukman yang baik, begitu ya Mas Lukman. Iya, Pak. Ya, oke, terima kasih. Karena ada yang mau ditanyakan ke Bapak? Enggak. Atau ini Mbak Linda, kita mau buat perjanjian atau gimana? Besok atau 2 hari lagi mau ketemu Bapak atau enggak? Mau cerita tentang itu yang tadi masalahnya Mbak Linda? Iya, dapat lusa. Lusa ya? Lusa itu Bapak insya Allah ada di sekolah pagi itu jam 9 ya. Jadi Mbak Linda bisa ke ruangan Bapak jam 9 atau setelah jam 9 sudah Bapak ada di sekolah kok kalau bisa. Nah, itu ya. Jadi itu saja yang Bapak bisa sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Oh ya, Bapak pesan satu kali lagi, tolong apapun yang diceritakan selama kita proses konseling di sini, Bapak minta tolong jangan ada yang sampai keluar ya. Iya. Jangan sampai ada yang cerita ke teman-temannya, kan kasihan. Nanti pas siapa namanya Mbak Linda putus cinta, Mas Lukman ngomong ke temennya, itu suka putus cinta, kan kasihan nanti kena bully teman-temannya ya. Mas Lukman bisa ya? Bisa. Oke. Mungkin itu saja ya. Silakan sebelum kita keluar dari sini ya mungkin doa ya. Mungkin Mas Lukman mau mimpin doa? Oh, usah jenengan mau, Pak. Oh, iya, Aku yang sudah. lebih sepuh, Pak. Karena kalau ya benar ya, selaku orang yang sepuh ya. Iya, Pak. Terima kasih Mas Lukman. Jadi oke, sebelum pertemuan kita akhiri, tapi sebelum itu Bapak sebenarnya ada yang menarik nih dari kalian apa ya? Karena kalian ini juga mumpung ada di sini, Bapak juga ini pernah belajar itu katanya kalau permasalahan yang Mas Lukman ataupun Mbak Linda itu hadapi sekarang sebenarnya bisa Pak kita itu ngasih hiburan ke mereka, tapi hiburannya itu Oke, Pak. oh, bukan. Nyanyian. Bapak itu kalau nggak salah pernah dengar ada yang namanya itu dance. Nah, ini biasanya dipakai kalau apa ya, dance terapi namanya kalau nggak salah. Itu dance terapi bisa dipakai untuk sebenarnya untuk mengatasi masalah mbaknya sama masnya ya. Kira-kira dance terapi itu apa sih Pak? Ya, seperti apa itu, Pak? Ya, ada yang tahu dance terapi? Enggak, Pak. Oke. Mungkin ini ya kalau dance terapi itu sebenarnya kita ya joget atau nari, dimana nanti dalam tarian itu tujuannya satu apa? Setidaknya setelah kita joget itu kita mendapatkan relaksasi pada otak kita sehingga kita yang awalnya itu punya masalah sampai pusing atau sampai apa ya mungkin barangkali kita bisa laksanakan dance terapi ya Pak. Saya gak bisa joget Pak, kaku Pak gini-gini. Sama Bapak juga. Dicontohkan dulu aja gimana, Pak, sama Bapak. Gimana kalau gini aja, kalau memang sama Bapak juga tidak bisa joget, kalian tidak bisa joget, mungkin ini ada yang tahu nggak kira-kira jogetan yang paling mudah tuh yang mana sih? Jogetan apa? Mungkin Bapak bisa ikuti. Ada banyak di YouTube Pak. Di YouTube. Iya. Cari dulu. Contohnya apa? Saya tahu lupa saya Pak. Mas Lukman? Nggak tahu juga, Pak, saya, Pak. Oh. Gimana kalau kita ini itu joget atau senam lah, senam game. Kewer-kewer, Pak. Jangan kewer-kewer, Bapak nanti megap itu apa namanya, ngap ya, kan nggak enak. Mending joget ini aja, Gemu Family, gimana? Gemu Mire. Atau goyang penguin. Tahu kan senam penguin? Ada kecil, Pak. Jangan megap nanti yang ada Bapak. Gimana? Mau nggak? Joget penguin lah. Penguin aja, Pak. Penguin ya? Penguin ya, Pak. Oke.
kalau memang mungkin setelah bapak selesai Iya. selesai dari ini ya, setelah keluar ruangan ini kita joget ya. Iya. Joget dulu. Bareng sama jenengan juga, Pak? Ya, bareng sama bapak nanti ya. Oke, coba berdiri dulu. Five, four, five, four, three, two. Yo. Jadi itu ya anak-anakku, tadi kita sudah melakukan demonstrasi dan juga pertemuan kita selesai hari ini. Nanti Mbak Linda ketemu saya lusa ya. Oke, mungkin itu saja dari Bapak. Terima kasih dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan bisa keluar ya. Ya. Jangan lupa masuk kelas ya, anak-anak. Ya. Pak.